Salam Kingdom People, senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini. Tentu kami berdoa Anda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Episode kali ini kita akan berbicara tentang debt management, bagaimana kita mengelola hutang. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak tawaran hutang yang semakin mudah, bahkan tanpa jaminan dan seterusnya, pinjaman online dan seterusnya, yang kadang-kadang mestinya kita tidak butuh, lalu kemudian kita menjadi butuh, lalu akhirnya kemudian benjol di belakang, kan begitu. Ya, hari ini bersama dengan Pak Yuwono Sudirgo, kita akan membahas tentang bagaimana debt management, mengelola hutang dengan baik. Selamat datang, Shalom Pak Yuwono. Shalom Pak Roy, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa ya, sehat selalu Pak. Ya. Kalau ngomong tentang hutang, kira-kira apa yang bisa kita definisikan tentang hutang itu Pak Yuwono? Ya, jadi hutang ini sebenarnya adalah keadaan di mana ketika ada kebutuhan atau keinginan, bisa dua-dua nih ya. Tahu nggak bedanya kebutuhan dan keinginannya? Kebutuhan itu kan yang nggak bisa ditunda ya. Dan keinginan ya sebenarnya bisa ditunda, tapi karena pinginnya sekarang, ya dia berutang juga gitu ya. Nah, utang itu netral, jadi sebenarnya nggak dosa, nggak salah. Kalau memang tujuannya benar, misalnya saya ingin punya rumah, kalau beli kontan ya nunggu gaji saya terkumpul, cepetan harga rumahnya, makanya saya harus kejar dengan utang namanya kredit pemilikan rumah. Saya cukup DP-nya, nah maka saya bisa pinjam 5 kali lipat, dapat rumahnya sekarang, harga rumah saya akan naik lebih cepat investasinya dibanding bunga karena kredit pemilikan rumahnya, KPR-nya. Nah itu boleh ya. Jadi ada utang yang baik, yang disebut utang produktif, untuk berbisnis misalnya ya, menghasilkan lebih baik atau lebih besar dibanding biaya yang kita bagi ke bank karena ada bunga atas pinjaman kita. Nah, itu yang disebut utang produktif. Yang jelek adalah hutang yang namanya hutang konsumtif. Konsumtif itu apa? Barang yang harganya turun terus, HP misalnya ya. Atau kalau enggak ya malah enggak kembali. Misalnya untuk jalan-jalan tur begitu ya, cicil 12 kali. Padahal sampai di sana foto-foto makan-makan, setiap mau makan di foto, dipenuh di fotonya di HP kita, giliran nanti dilihat-lihat lagi, baru ingat ini masih 6 bulan cicilannya, mules. Padahal fotonya udah sekian tahun lalu. Jadi itu hutang yang jelek atau hutang yang konsumtif itu nggak boleh terjadi. Jadi sebenarnya netral, tergantung tujuannya. Nah, hutang yang produktif itu dalam tanda petik diizinkan. Bukan disuruh ya, diizinkan. Tapi utang konsumtif itu dilarang. Ya, ini harus membedakan karena saya dulu lama di bank, tugas saya memang jadi tukang ngutangin. Kalau bank nggak ngasih utang kan gimana gaji pegawainya, Pak? Seperti itu. Cuman sekaligus kita membantu nasabah menghitung kemampuannya dan menanyakan kegunaannya. Kalau dia untuk misalnya untuk foya-foya jalan-jalan ya nggak boleh begitu ya. Untuk kegiatan yang ya misalnya melanggar hukum atau apa ya pasti nggak boleh. Tapi untuk yang produktif dia mau berusaha, ditanya lagi sudah berapa lama bisnisnya. Kalau baru mulai nggak boleh juga. Paling nggak harus 3 tahun kalau bank itu ukurannya. Baru dia bisa pinjem ke bank untuk perluasan usaha. Itu pun masih dihitung kemampuannya, omsetnya, untungnya berapa. Nah, bank itu sebenarnya merencanakan keuangan nasabahnya. Oh, pengen punya rumah keberapa ya? Kalau rumahnya udah yang ketiga, keempat, DP-nya harus lebih besar karena resikonya lebih besar begitu karena cicilannya udah banyak. Tapi kalau rumah pertama mungkin cuma 10% boleh, bahkan terakhir ada yang menawarkan tanpa DP begitu ya. Tapi saran saya tetap harus punya DP lah ya, kita harus nabung paling nggak punya DP-nya. Nah, karena rumah itu kebutuhan salah satu sandang, pangan, papan gitu ya kebutuhan, dan harga rumah naiknya juga kenceng, lebih kenceng dari gaji kita, ya boleh-boleh aja. Nanti dihitung kemampuannya harus sepertiga gaji. Karyawan gajinya berapa? 10 juta. Cicilannya berapa? 3 juta di ACC, di approve. Ya, karena itu bank ini perencana keuangan buat nasabahnya. Tapi kalau nyicilnya separuh 5 juta, wah kamu nggak sanggup. Jangan sampai ambil rumah segini, boleh nggak lebih kecil? Gitu sebenarnya juga kita membantu nasabah supaya mereka bisa tahu kemampuannya dan bisa membayar tanpa harus nyangkut. Yang bikin nyangkut
Gara-gara tadi utang konsumsi yang pas kepingin, jadi mendadak, dadakan ya, oh ini dadakan kepingin ini, kepingin itu. Ini mirip Doraemon ya. Kalau Doraemon film anak-anak itu ada lagunya, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Terus dia punya kantong ajaib, nah saya punya kartu ajaib atau HP ajaib. Dari HP saya bisa ngutang, dari kartu bisa ngutang. Salah kita ya. Kita nggak punya kantong ajaib, Bapak Ibu. Itu kudu bayar karena keinginan bahaya, jangan. Nah, itu contohnya. Ya, jadi utangnya netral, tapi keputusan kita yang kadang-kadang bisa salah kalau tidak berhitung. Nah, itu mungkin Pak Roy. Pak Yuwono, kadang-kadang saya lihat tuh ada orang yang suka berhutang ya. Jadi kalau menurut Pak Yuwono ini, mengapa kebiasaan berhutang itu bisa terbentuk, Pak? Nah, karena ingin cepat tadi, Pak, ya, instan, semuanya serba instan. Ini kalau untuk yang konsumsi ya. Tapi kalau untuk pengusaha, kadang-kadang serakah. Nah, itu juga penting. Berharap kita bisa mengembang ke kanan dan kiri. Nah, dianggap kalau bisnismen harus berutang. Betul, kalau kadang-kadang nggak berutang kan kita kemampuan modal kita terbatas. Makanya rambu-rambu utang itu ada. Ya. Selama rambu-rambu itu dipenuhin, sebenarnya levelnya masih aman. Tapi kalau sudah ditabrak rambu-rambunya, jadi dia ngutang gali lubang tutup lubang terus, nah ini sudah ke level bahaya. Jadi kita bicara contoh, karyawan, dari rambu-rambunya apa? Kemampuan nyicil kita itu sepertiga dari gaji. Jadi kalau sudah rambu ini dilanggar, nambah utang lagi pasti problem. Begitu. Bisnismen, kalau mau utang, sama. Modal saya buka toko 100 juta. Ya mulai dengan yang 100, karena memulai tidak boleh dari utang. Ya. Kemudian waktu berkembang, wah tokonya rame nih, harus dilebarkan, harus direnovasi, harus ditambah kursi dan seterusnya. Nah, maka dia menambah pinjaman untuk barang perputarannya segala, untuk renovasi, dia harus berhitung, modal saya 100. Nah, saya bisa pinjam berapa? Paling banyak itu 2 kalinya, 200 juta. Jadi kalau 1:2, levelnya masih aman. Nah, angka-angka ini, rambu-rambu ini yang harus ditaati, jangan dilanggar. Karena begitu dilanggar, kita udah melewati kemampuan kita. Sedikit masalah ya, misalnya gaji diturunkan, kena PHK ya, atau bisnis turun, pasti problem. Nah begitu karena rambu-rambunya tadi dilanggar. Itu yang kita perlu perhatikan. Jangan serakah, pingin besar dari utang, atau tadi pingin punya banyak, mobil utang, rumah utang, semua utang, HP utang, terus satu hari ada musibah, kita nggak bisa membayar. Itu yang membuat kita berbahaya. Pengendalian dirinya yang kurang itu, Pak. Kalau saya melihat, Pak Roy. Ya. Kalau tentang berutang ini, kira-kira dampak buruknya apa, Pak ya? Nah, kalau dampak buruknya pasti stres lah ya. Karena Alkitab juga sudah mengingatkan orang yang berutang menjadi budak orang yang menghutangi. Jadi kita kerja siang malam, kita diperbudak, akhirnya untuk nyetor ke bank ya, untuk orang yang mengutangi. Apalagi kalau utangnya bunganya mahal. Kadang-kadang kita nggak sadar loh. Apalagi orang Indonesia yang males ngitung ya. Beli panci aja ngutang, cicil 3 kali. Merasa murah, padahal itu mahal gitu ya, karena cicil 3 kali. Makanya hari ini cenderung rame namanya pinjol, pinjaman online. Nah, pinjaman online ini kadang-kadang bagi seseorang yang namanya kefefet ya, dipikir ini pertolongan karena iklannya juga adalah pinjaman dalam genggaman. Wah, tadi pagi berdoa, Tuhan, misalnya anak kos-kosan nih, diusir sama ibu kosnya. Kalau kamu nggak bayar hari ini, kamu keluar deh, jangan di sini lagi. Waduh, doa dia setengah mati. Semalaman doa, pagi doa lagi, terus kemudian harus bayar misalnya 500.000 kosnya. Tiba-tiba buka HP, nomor 1 muncul loh, pinjaman dalam genggaman. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ini jawaban doa. Jangan bilang jawaban doa. Ini jebakan Batman ini ya. Kenapa? Pinjam 500, pinjam 1 juta, dapatnya berkurang 10% di muka. Terus waktu jadi dapatnya 1 juta, dapatnya 900 misalnya. Pas ditagih, bunganya 30%, 24%, sebulan loh. Jadi bayarnya 1,2 juta. Nah, giliran bulan depan ditagih, kos juga bayar lagi kan? Karena tadi nggak nabung, nggak nyisihkan lebih dulu ya, gajinya habis semua. Nah, giliran bayar bulan depan, nah itu yang hebatnya karena sudah dikontrol sama HP online. HP-nya tahu tanggal sekian ada jatuh tempo, ditawari lagi sama teman-temannya. Namanya keren-keren tuh kalau pinjol tuh.
ada namanya ngutang yuk, apalagi uang temen misalnya gitu, dan nama-nama yang banyak lah yang kayak friendly. Tapi kalau ditagih nanti waktu nggak bisa bayar, karena waktu nggak bisa bayar ditawari utang kedua 2 juta lebih gede. Utang ketiga, saya sampai pernah handle seorang guru masa pandemi ini sampai 200 orang saya handle gara-gara seorang guru nih. Guru kepala sekolah punya utang pinjol 46 pinjol. Saya sampai bingung. Ibu kerjanya tiap hari pasti ngeklik HP dia. Bayar yang lama, buka yang baru. Kalau lubang, tutup lubang. Sampai jumlahnya ratusan juta. Nggak stres. Stres itu dampak utama yang membuat kita terjerumus. Makanya kalau sadar, itu kan gara-gara nggak sadar, jadi pikir sejuta kecil. Nah, begitu sadar, nah ini banyak orang berutang itu nggak sadar. Cepat-cepat harus keluar, jangan sampai diam di dalam begitu. Nah, makanya kesadaran harus berawal dari saya nggak mau lagi menjadi budak orang yang menghutangi saya. Caranya gimana? Nah, itu mesti ada caranya ya. Tentunya caranya bukan melarikan diri, bukan kemplang, itu baru jadi dosa. Utang tadi kan netral, tidak dosa. Tapi kalau nggak bayar itu dosa ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang paling penting ya, harus kita tahu kan. Gimana keluar kalau sudah terlanjur terjerat utang. Itu nggak bisa pakai cara kita sendiri. Itu butuh mentor, butuh orang lain yang mendisiplin kita. Ibarat kalau kita di rumah sesat, pernah masuk ke dunia fantasi, rumah kaca, nabrak kiri, nabrak kanan, bingung kan, stres kan, seperti itu kan, nggak tahu jalan keluar. Yang bisa nolong siapa? Guide-nya. Nah, itulah orang yang membantu kita, mementor kita, atau bantu itu bukan caranya gini, utangmu piro sih, berapa sih saya bayarin, itu nggak boleh ya. Jadi jangan sekali-kali membail out, istilahnya membail out tadi, bayarin utang, kenapa? Itu nggak mendidik, dan kemudian juga tidak membuat orang itu bertobat. Jadi kalau dia udah namanya pinjol, terus kejeduk tadi rumah kaca, jeduk benjol, ya, dia sadar pengen balik arah. Nah, kita cuma ngasih arah, belok kanan, belok kiri, karena kita dari atas ya. Nah, itulah kadang-kadang Tuhan yang dari helikopter view juga bisa mengarahkan kita dengan firman-Nya supaya kita disiplin. Berlatih disiplin firman, berlatih disiplin ngatur uang. Nah, pasti keluar juga dari rumah sesat ini. Nah, itu butuh Tuhan untuk kebenaran yang kita jadi pegangan, butuh orang juga yang mementor kita, mengarahkan kita, menjagain kita, mendisiplin kita. Nah, itu yang dibutuhkan akhirnya. Kalau sudah terlanjur terjebak, kalau enggak kita jadi budak seumur hidup. Selain mentor, kemudian coach, orang-orang yang akan menolong kita, mengantar kita, kira-kira apa lagi Pak untuk jalan keluarnya kalau memang betul-betul sudah terjerat atau terjerumus ke dalam utang ini Pak? Ya, selebihnya tinggal taat sebenarnya ya, karena sudah ada yang mentor, sudah ada firman yang berkata ya. Nah, utang ini kan nggak pandang bulu ya. Di Alkitab juga ada contoh 2 Raja 4, istrinya Nabi berutang, nabinya meninggal, yang ditinggal utang, anaknya mau ditagih debt collector ya, dijadikan budak ceritanya, zaman dulu masih ada perbudakan seperti itu. Jadi nggak pandang bulu loh, siapapun kalau memang istilahnya sudah masuk ke jebakan jerat hutang, ya itu harus dibantu. Saya juga pernah bantu worship leader, saya pernah bantu seorang hamba Tuhan juga ya. Nah, jadi nggak pandang bulu, memang butuh, dan ya walaupun saya levelnya mungkin secara banker, ada yang banker loh, saya pernah tanganin, pernah ada yang banker. Jadi walaupun levelnya cukup tinggi, nggak jaminan sih, kalau salah ngatur ya bisa terjerat. Ya, salah ngatur uang pasti bisa terjerat. Jadi taat aja gitu. Dan kalau taat keluar kok. Nih hamba Tuhan juga akhirnya bisa keluar, dan hari ini bisa nolong banyak orang lain untuk mereka keluar dari jerat hutang. Ini menariknya. Kalau udah pengalaman, kita kemudian bisa keluar, kita bisa nolong orang lain ke rumah yang sesat yang sama, karena saya udah tahu jalannya, belok kanan, belok kiri gitu ya. Sudah tahu, saya bisa jadi mentor berikutnya. Nah, ini spirit yang harus kita lakukan. Nah, sekarang tinggal step-nya ya. Taat step-nya. Step pertama, sadari tempat di mana kita jatuh. Nah, ini yang paling sering kita itu nggak tahu. Jadi saya menemukan dari orang-orang saya coach, saya mentor, sekali lagi jangan berharap nanti kalau, wah saya tolong di mentor itu supaya utangnya dibayari. Enggak, yang bayar tetap kamu begitu ya. Cuman saya ajari caranya gitu, saya arahkan caranya seperti apa ya. Nah, pertama, sadari di mana kamu jatuh. Karena kalau enggak, di lubang yang sama, kamu jatuh lagi nanti. Kan enggak pernah, kalau kita nggak sadar di gelap, jalanan itu ada got atau lubang apa yang selokan yang terbuka, ya kita kejeblos lagi kalau lewat jalan itu, berulang-ulang itu kejeblos terus. Makanya harus sadar ya. 3 lubang yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam jerat hutang konsumtif dari semua orang yang pernah saya handle, itu pertama salah gaya hidup.
Ini lubang pertama. Ya, gimana resepnya kalau salah gaya hidup? Ya diperbaiki. Jangan besar pasak dari tiang, ya. Seperti itu. Harus turunkan tingkat gaya hidup kita. Perbesar pendapatan kita. Kalau udah tiarap, udah delosor ceritanya gaya hidup udah turun, ya nggak ada pilihan. Perbesar kapasitas kita untuk mendapatkan berkat, ya kan? Pendapatan kita ini perbesar. Nah, itu di mentor nanti gimana memperbesar pendapatan, gimana mereka harus mencatat, gimana mereka melapor, ya harus taat gitu ya. Tiap bulan saya mesti lapor, Pak. Iya, kalau nggak lapor, ya saya keluarin dari mentoring, saya begitu ya. Ya, habis kamu nggak mau dituntun, ya ngapain? Ada orang lain yang mau kok. Seperti ini, udah gratisan, ngerepoti begitu ya. Ya, jadi gitu ya, Pak. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, ini mana yang bisa dipangkas, makan bisa nggak diturunin lagi. Ya, jadi kita cek yang mana yang bisa diturunkan. Plus dibantu gimana meningkatkan pendapatan. Ini kalau lubangnya gara-gara salah gaya hidup besar pasak daripada tiang. Lubang kedua, biasanya salah investasi. Ini juga ada, gara-gara pingin cepat kaya, udah diperingati juga di Alkitab, ya orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini lubang kedua nih pencobaan ini ya. Dan ini pencobaan ini dibikin sendiri ya. Kalau doa Bapak kami jauhkan dari pencobaan, lah kamu mendekati pencobaan kok. Nah, udah tahu tadi kripto atau mungkin investasi bodong, forex ini satu hari pasti meledak. Ya kamu pakai duit utang, kartu kredit, nah ada tujuan yang kayak gitu juga ya, aneh ya. Wah, saya ingin bantu bangun gereja, dipikir bisa nyogok Tuhan. Kalau doanya bantu bikin gereja, tapi caranya salah. Dia gesek tunai kartu kredit, bayar bunga 2%, dia berpikir kalau masukin ke forex, untungnya 10%, pakai robot nggak pernah kalah. Begitu robotnya blok hilang dunia maya, mau cari di mana? Ya, kartu kreditnya ditagih, dia tetap mesti bayar kan, dikejar debt kolektor. Ya, ini lubang kedua. Salah investasi, termasuk bisnis. Mulai bisnis dengan greedy tadi besarin, tiba-tiba kena pandemi, ya dia kena utang begitu. Nah, kalau gara-gara salah investasi, ya harus merampingkan caranya ya bisnisnya, atau kalau enggak ya harus sadar jangan sampai jatuh lagi ke lubang yang sama. Karena investasi bodong itu kan ganti terus ya, penipunya ganti merek, ganti ini ya, barangnya ganti. Tapi banyak orang yang jeblos lagi kalau nggak belajar. Nah, kita jangan masuk lagi. Belajarlah investasi yang benar. Ya, nanti ada pelajaran sendiri kan buat investasi yang benar seperti apa. Lubang yang ketiga adalah musibah tanpa proteksi. Nah, tadi saya sakit harus bayar mahal, atau kemudian rumah saya kebakar, saya harus bayar mahal semua. Nah, bayarlah premi yang kecil, biaya yang kecil, untuk memproteksi nilai yang besar yang Tuhan percayakan. Nah, ini kita belajar lagi di sesi yang berikutnya, yang namanya asuransi. Jadi 3 lubang ini. Mungkin yang kedua dan ketiga jarang ya, tapi yang nomor 1 ini paling banyak. Yang namanya salah gaya hidup. Nah, ini memang harus benar-benar harus ada yang jaga. Saya aja banker 9 tahun, ya banyak kesalahan, Bapak Ibu. Up and down, kalau lubang-lubang. Sampai akhirnya saya terbuka ke teman. Tolong ya saya, kalau ada ganti HP ditanya ya, gitu. Yang lama udah rusak atau udah hilang, begitu. Kalau saya nggak terbuka, ya teman saya kan nggak berani negur saya. Kok ganti mobil lagi? Kok ganti? Jadi di mana kita sering jatuh, butuh terbuka, minta di mentor, termasuk bersedia ditegur. Nah, itu memperbaiki supaya kita tidak lagi salah dan tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Ini resep yang paling manjur. Butuhnya cuma 4 huruf. Taat. Terus kemudian taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Gitu ya. Butuh ketaatan kok kalau dari itu. Jangan terus punya jalan sendiri. Oh, kayaknya jalannya susah. Ada nggak jalan tol? Karena saya punya resep 9 langkah keluar dari jerat utang. Banyak yang langsung kaget. 9, Pak. Nggak ada yang 3 aja ya, Pak ya. Maaf, untuk kali ini nggak ada jalan tol, Pak. Kalau mau ikutin langkah-langkahnya. Lama ya? Ya, ada yang 2 tahun baru keluar. Tapi bisa lebih cepat kalau kamu makin taat. Oh gitu ya, betul. Ya guru tadi yang saya cerita, 2 tahun selesai. Dan dia cerita di YouTube, kesaksiannya viral. Nah akhirnya hari ini 200 orang, sudah 5 gelombang, 5 angkatan yang masuk ke mentoring, kita belajar bareng, kita ngajar mereka. Ya ada yang gagal, ada yang gugur, yang nggak tahan. Tapi yang berhasil juga banyak. Nah, yang berhasil ini saya senang. Inilah calon-calon kalau kita ngusir setan gampang ya. Jadi Ghostbuster, dalam nama Yesus pergi. Kalau ngusir utang itu nggak bisa, debt collector nggak bisa diusir. Dalam nama Yesus pergi. Apaan lu? Gitu ya. Harus tanggung jawab, harus dibayar. Nah, caranya gimana? Nah, caranya 9 langkah. Panjang ya? Panjang. Maaf, tidak ada jalan tol. Ya, taat aja ikutin. Ya, step 1, step 2, step 3, sampai skenario step 9 pasti keluar kok. Pasti. Yang keluar sudah banyak. Butuh taat aja, Pak.
Oke, yang terakhir Pak Yuwono, mungkin ada closing statement untuk teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini. Baik, iya. Kalau memang kebetulan Anda terjerat, karena nggak sadar tadi, entah gara-gara 3 lubang apapun tadi, berani terbuka. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Kadang-kadang suami istri juga bisa nggak tahu loh suami istrinya berutang atau suaminya berutang. Nah, ini harus dihadapi sama-sama. Kalau udah punya anak-anak, keluarga, terbuka saya bilang. Anak saya masih kecil, nanti dia kepikiran sekolah mikirin utang orang tua. Kalau udah mulai SMP, SMA, ajak ngomong. Harus terbuka. Terus terbuka jangan terus cerita juga. Halo teman-teman saya berutang. Jangan ya. Terbuka ke orang-orang dekat, orang-orang yang dipercaya kepada mentor kita. Keterbukaan itu membuat kita bebannya terbagi. Itu nomor 1. Terus nomor 2 ya taat. Tadi lakukan ya dengan disiplin apa yang harus kita lakukan. Terus ketika kita lakukan, ya pasti kita akan selesai kok. Dan akhirnya kita bisa nolong orang lain. Jadilah debt buster berikutnya. Welcome yang ingin belajar ya. Ya satu demi satu langkahnya silahkan. Nanti gelombang ke-6 pendaftaran berikutnya kalau mau join silahkan. Siapa tahu di Rock mau bikin satu kelompok debt buster, saya mau melatih orang-orang yang mau jadi debt busternya juga. Ya, butuh orang-orang seperti Anda. Walaupun Anda hari ini korban, nanti lain kali bisa jadi mentor kok ya. Well, kalau hari ini belum korban, syukur ya, tapi tetap bisa jadi mentor. Caranya jangan bayarin ya. Caranya jadilah teman buat orang yang berutang. Karena sedih, saya dengar ada berita kemarin orang terjun gara-gara utang ya. Aduh, itu saya langsung ya. Tapi saya senang kalau ada orang bisa bebas dari utang. Nah, saya berharap makin ke depan kita punya komunitas yang sehat dan kita bisa merdeka, bisa melayani dengan bebas, tidak terbelenggu utang. Selamat jadi berkat. Terima kasih Pak Yuwono untuk sesi yang menarik di episode kali ini. Kita bisa belajar bagaimana kita mengelola hutang-hutang kita dan keluar terbebas dari jerat-jerat hutang yang mungkin selama ini kita tidak sadari, tapi kita percaya bahwa melalui pembicaraan kita pada episode kali ini, biarlah kita mendapat insight-insight yang baru, mendapat wawasan yang baru untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Yuwono untuk waktunya bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan teman-teman, demikianlah episode kali ini tentang debt management. Saya percaya perbincangan kita yang singkat, padat, dan menarik ini pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, nantikanlah selalu episode-episode berikutnya di Kingdom Insight is Gift for You.